الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk beribadah dan tentunya istiqomah untuk melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini berangkat dari sebuah kisah yang dahsyat, kisah yang syarat akan hikmah. Siapa yang tidak kenal dengan Rabi'atul Adawiyah, muslimah yang budiman, muslimah yang memiliki kesucian hati yang luar biasa. Suatu ketika Rabi'atul Adawiyah berjalan-jalan sembari membawa obor di tangan kanannya dan membawa air di tangan kirinya. Lalu masyarakat pun terheran-heran, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, mengapa engkau membawa obor di tangan kananmu dan membawa air di tangan kirimu?" Kemudian Rabi'atul Adawiyah menjelaskan, "Aku membawa obor di tangan kananku kalau seandainya Allah memberikan kekuatan dan mengizinkan aku untuk membakar surga, maka akan aku bakar surga dengan obor yang aku bawa di tangan kananku." Masyarakat terheran-heran, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, mengapa engkau senekat itu mau membakar surga agar aku ketika aku beribadah, ketika aku berpuasa, ketika aku sholat, ketika aku mengerjakan kebaikan-kebaikan semata-mata bukan karena ingin surga, tapi semata-mata aku lakukan karena Allah Subhanahu wa taala." Begitu kata masyarakat. Kemudian, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, apa maksudnya engkau membawa air di tangan kirimu?" Kemudian Rabi'atul Adawiyah pun menjelaskan, "Aku membawa air di tangan kiriku seandainya Allah memberikan kekuatan dan mengizinkan kepadaku untuk mematikan api neraka, maka akan aku matikan api neraka dengan air yang aku bawa ini." Masyarakat juga terheran-heran, "Wahai Rabi'atul Adawiyah, mengapa engkau senekat itu ingin mematikan api neraka?"
Kata Rabi'atul Adawiyah, agar aku meninggalkan maksiat, meninggalkan larangan-larangan Allah semata-mata bukan karena takut dengan neraka, tapi aku lakukan, aku tinggalkan maksiat itu untuk semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kisah yang dicontohkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Maka berkenaan dengan ikhlas ini, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada diri kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan memperoleh apa yang ia niatkan dan ia usahakan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaan yang akan kita dapatkan. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan semata-mata hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya takut kepada orang lain, maka ketahuilah sungguhnya hanya kesia-siaan belaka yang akan kita dapatkan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berikhlas melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kecil bisa menjadi besar. Tetapi ketika kita tidak ikhlas karena Allah, maka yang besar pun bisa menjadi kecil. Ketahuilah bahwa ikhlas sangat mempengaruhi perbuatan kita. Maka penting bagi diri kita untuk memperhatikan keikhlasan di dalam hati kita. Apakah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan sudah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan baru semata-mata ingin dilihat orang lain atau ingin dipandang orang lain. Maka perlu diperhatikan kepada diri kita masing-masing bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita lakukan semata-mata karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ilmu ibarat bibit, amal ibarat sawah, dan ikhlas ibarat airnya. Apa artinya bibit dan apa gunanya sawah ketika tidak ada pengairan? Apalah artinya ilmu tanpa adanya amal? Dan apalah artinya amal ketika tidak dibungkus dengan keikhlasan? Maka mudah-mudahan dan keikhlasan itulah yang akan membawa diri kita masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dan ingat bahwa ikhlas merupakan orang-orang yang akan susah untuk digoda oleh setan. Setan bercerita dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas yang susah untuk aku goda dan aku sesatkan, kata syaitan. Maka mudah-mudahan di Ramadan ini benar-benar bisa menjadi media kita untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan ibadah benar-benar ikhlas karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang ketika melakukan perbuatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga bisa menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkaulah yang maha kuat, berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang maha mulia, muliakanlah diri kami. Engkaulah yang maha indah, indahkanlah niat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini benar-benar bisa menjadikan diri kita, diri kami menjadi mulia di sisi-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya sama billahi fi sabil haq wastabil akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.